satu karya baik bangsa ini itu kumpulan surat-surat Kartini yang ternyata kumpulan surat-surat Kartini yang dihimpun dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi sebenarnya ada beberapa buku yang nggak ada judulnya tuh, kayak misalkan, nah buku kumpulan Habis Gelap Terbitlah Terang ini kan aslinya sebenarnya ditulis, suratnya Kartini ini ditulis dalam bahasa Belanda. Kita nggak pernah tahu versi aslinya bahasa Belanda yang generasi sekarang ini. Tapi kemarin saya ngobrol dengan Bu Tuti Herati, katanya Bu Tuti Herati tentu saja beliau punya kesempatan membaca yang bahasa Belandanya. Menurut Bu Tuti sangat indah sekali yang bahasa Belandanya. Nah kemudian yang versi bahasa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ibu Sulastin, ada juga Armin Pane. Terus ada juga yang menganalisa lagi, Pramudia Anantatur pernah membuat bukunya, tapi Pram ini nggak menerjemahkan, dia hanya menganalisa, mengambil beberapa surat kemudian dianalisa, berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Nah sayangnya buku Kartini yang dihimpun dalam surat-suratnya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang ini memang setahu saya di Indonesia ini tidak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, terutama justru kepada pelajar anak-anak sekolah kita di Indonesia. Dari tahun ke tahun, sudah berapa tahun ya, periodenya itu sudah lebih dari 50 tahun barangkali, orang mengenal Kartini hanya dengan perayaan kebaya dan konde, tanpa pernah tahu sebenarnya isi pikiran Kartini itu seperti apa. Yang saya tahu di masyarakat hanya kenal kata emansipasi. Oh, Kartini itu pejuang emansipasi. Semua orang sudah akrab dengan kata emansipasi itu. Itu pun kemudian sosok Kartini ini kan kita tahu direduksi, diselewengkan sedemikian rupa sampai hari ini. Kita cek besok tanggal 21 perayaan Kartini dari level TK sampai instansi pemerintahan. Pasti itu yang anak-anak TK pakai seragam kebaya, dan bukan hanya kebaya tapi anak-anak sekolah juga pakai baju Aceh, Betawi gitu. Itu sama sekali nggak ada esensi tentang Kartini gitu. Nah, buat teman-teman yang tahu, yang sudah sempat membaca kumpulan surat-suratnya Kartini ini, kami merasa itu harta karun yang luar biasa berharga. Kartini ini sudah bicara masalah kemajuan perempuan jauh di negeri-negeri Eropa yang maju itu, yang kayak Simone de Beauvoir gitu ngomongin soal itu. Kartini udah bicara soal kalau bahasa sekarang dia udah jadi feminis gitu, feminis yang bahkan sangat progresif gitu. Nah itu buat kami yang belajar tentang kemajuan perempuan di belakangan hari, membaca bukunya Kartini termehek-mehek jatuh cinta. Tapi kenapa ini kok orang mengenal Kartini justru hanya kebaya dan konde saja, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pikiran Kartini gitu. Ada lagi kritik yang sering muncul di Twitter, sudah mulai sering ya, kita hari-hari belakangan mulai muncul, bahwa yang tidak suka Kartini, tentu saja pro kontra Kartini ini masih banyak di masyarakat, terutama sekali yang agak anti, dalam tanda kutip anti Kartini itu, dengan alasan Kartini ini tunduk pada feodal, itu satu. Yang kedua, karena Kartini ini kok bersedia di poligami. Nah itu kontroversi dan perdebatan ini, tanpa kita pernah membaca surat-suratnya, itu memang akan jadi, perdebatannya akan semakin ngawur menurut saya, karena Kartini sangat menentang poligami gitu, kalau dari surat-surat yang nanti akan sebagian teman-teman akan membacanya. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti pembacaan surat-surat Kartini ini. Semoga bermanfaat, dan tolong sebarkan kepada seluruh penjuru negeri bahwa peringatan Kartini adalah dengan membaca surat-surat Kartini.